Kalau saya podcast seseorang yang pernah menerima hidayah, biasanya yang saya korek itu bagaimana mengganti akidahnya, ya, dari yang tadinya menuhankan manusia jadi menuhankan yang menciptakan manusia. Itu yang selalu saya korek karena ini kan adalah core-nya gitu ya. Iya, penting. Paling penting gitu buat seorang yang beragama kan akidah. Nah, buat seorang muslim juga begitu. Akidah itu juga paling penting karena yang namanya sudah menuhankan manusia di dalam agama Islam ini kan sudah sebuah dosa yang tidak bisa diampunin gitu ya. Oke lah, dulu kita punya doktrin seperti kita dulu percaya itu kan ya pada waktu kita meninggalkan ada gimana, ada rasa berat atau apa gitu. Shalom sahabat semua yang terkasih, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Haleluya. Dari video yang barusan kita tonton, Donditan mengatakan bahwa akidah dari orang Kristen adalah menuhankan manusia. Nah, dari pernyataan Donditan tersebut, dapat kita ketahui bahwa, ya sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu siapa Donditan, jadi Donditan itu dulunya orang yang sering ke gereja atau berKTP Kristen ya. Saya bukan mengatakan dia orang Kristen, karena orang Kristen tidak mungkin meninggalkan Kristus. Nah, lalu dia meninggalkan Kristen dan sekarang dia gencar mendiskreditkan kekristenan. Jadi dari pernyataan Donditan di video yang barusan kita tonton, terlihat bahwa ketika Donditan masih sering pergi ke gereja, dia bukan orang Kristen, tetapi hanyalah orang yang beragama Kristen. Dia hanya mungkin sering ke gereja, tetapi dia tidak memahami tentang kekristenan itu bagaimana. Bagaimana kita mengikut Yesus Kristus? Bagaimana kita mengaku Yesus Kristus yang adalah Allah Bapa yang menjadi manusia untuk keselamatan kekal yang kita dapatkan. Nah, jadi ini kita harus cermat ya teman-teman. Jadi tidak semua orang yang beragama Kristen itu orang Kristen. Tetapi orang yang Kristen pasti beragama Kristen. Jadi ada 2 poin di dalam video barusan yang dilontarkan oleh Donditan, yaitu tuduhan bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Nah, jadi jelas di sini saya ulangi lagi bahwa Donditan ternyata tidak memahami tentang kekristenan. Jadi kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Inilah landasannya. Jadi Yohanes 13 ayat 19 sampai 20. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, ini digaris bawahi teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, di dalam ayat ini jelas Yesus mengatakan di dalam ayat 19 bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen itu percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia, bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Karena tanpa Allah sendiri yang turun ke dunia dan menggantikan semua korban-korban penebusan dosa yang ada di perjanjian lama, kita manusia tidak mungkin selamat. Kemudian landasan yang kedua, di dalam Yohanes 8 ayat 24.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, di ayat ini jelas Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Dan konsekuensi apabila kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri yang menjadi manusia, maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia keselamatan yang kekal tersebut. Atau dengan kata lain, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di ayat ini ada beberapa apologetika ya yang mengatakan bahwa Dia itu bukan Allah Bapa. Nah, ini tentunya penyangkalan yang tidak berdasar. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 27, jadi ayat di bawahnya dijelaskan bahwa Yesus sendiri berkata dan mengatakan bahwa Dia yang dimaksud di sini adalah Bapa. Jadi artinya Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kemudian ayat yang berikutnya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia, nah ini ya, kalimat terakhir, Dia, di sini Yesus Kristus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, di ayat ini pun Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian di ayat berikutnya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, Rasul Petrus pun mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di ayat ini diperjelas oleh Rasul Paulus, jadi siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, itu bukan dari kita, tetapi oleh karena Roh Kudus. Ya teman-teman ya, jadi seperti John Ditan, kenapa dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah atau Allah Bapa, karena di dalam Don Ditan atau orang-orang seperti Don Ditan ini, Roh Kudus tidak masuk di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang seperti Don Ditan ini hanya mengandalkan logika. Sedangkan logika manusia tidak mungkin mencapai eksistensi dan esensi dari Sang Pencipta itu sendiri atau Allah Bapa di dalam kekristenan. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, di ayat ini pun Yesus pada ayat ke-17 mengatakan bahwa siapa saja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu bukan berasal dari diri kita, tetapi oleh karena Roh Allah itu sendiri. Nah, di dalam dua ayat ini, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Matius 16 ayat 17 ya. Ini bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah Bapa itu sendiri. Ya, karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan Roh Kudus. Dan di dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan Bapa-Ku atau Roh Bapa. Nah, ini kalau ada pertanyaan tentang
Apakah Roh Kudus dan Roh Bapa itu berbeda? Tentu saja sama. Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri. Dan Roh Bapa itu adalah roh yang sama di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi inilah bukti bahwa pengikut-pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang yang betul-betul memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah Bapa, Sang Otoritas tertinggi, Sang Pencipta langit dan bumi, yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Jadi apabila ada seseorang yang mengatakan, saya Kristen, tetapi kemudian dia mengatakan, tapi Yesus itu bukan Allah Bapa. Nah, dia hanyalah orang yang beragama Kristen. Dia bukan orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi, yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia dari hukuman kekal. Karena Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati, disalibkan, dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu untuk menghapus semua korban penebusan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, sekali saja Yesus mengorbankan dirinya, dan kita tidak perlu seperti orang Yahudi setiap berapa lama mengorbankan persembahan, korban bakaran untuk pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Terimalah Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatmu, agar kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Yesus Kristus Allah Bapa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.